Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Sahra selaku moderator dari kelompok 6. Adapun materi yang akan disampaikan mengenai implikasi pendidikan pada generasi Z. Sebelum kita masuk pada inti materi, perlu kita ketahui bahwa generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman saya menyampaikan materi mengenai implikasi pendidikan pada generasi Z. Gaya belajar generasi Z. 1. Menyukai metode belajar learning by doing karena dapat bereksperimen atau melakukan praktik lebih disukai dibanding duduk di kelas saja. 2. Membutuhkan tujuan yang jelas di awal pelajaran dan feedback yang cepat. 3. Membutuhkan tutor yang memposisikan diri sebagai generasi Z lebih suka dan mampu belajar dengan baik apabila guru dapat memposisikan diri sebagai sahabat mereka, mengajar dengan pendekatan personal. 4. Fokus pada pembelajaran audio bagi generasi Z. Bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk kemampuan audiovisual jauh lebih berkembang sehingga perlu membuat audio dan bentuk visual pembelajaran yang lebih menarik. 5. Belajar melalui gadget. Perangkat teknologi seperti smartphone merupakan alat yang sering dipakai generasi Z dalam mendukung proses belajar. 6. Belajar sebagai permainan. Perlakuan belajar sebagai permainan akan lebih menyenangkan dan efektif. 7. Lebih berpikir kreatif. Generasi Z lebih cenderung berfokus pada berpikir kritis untuk dapat memecahkan masalah daripada menghafal informasi. 8. Multitasking. Generasi termasuk generasi yang multitasking, yaitu mereka bisa mengerjakan beragam tugas dalam satu waktu. Jangan heran jika seorang dari generasi Z bisa mempelajari banyak hal. Kehadiran generasi Z dengan segala karakteristiknya yang amat kompleks membawa implikasi tersendiri terhadap pendidikan, di antaranya. Pertama, kita tidak menghendaki generasi yang gagap teknologi, dan kita juga tidak mengharapkan teknologi dipegang oleh orang-orang yang salah. Oleh karena itu, orang tua, guru, dan konselor, dan para pendidik lainnya yang dapat membimbing dan memfasilitasi agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya, dan dapat memanfaatkan kehadiran teknologi secara tepat dan benar. Bukan melarang mereka untuk menjadi generasinya, tetapi yang paling penting adalah upaya membelajarkan mereka untuk dapat hidup secara well-adjustment. Dalam belajar, anak generasi Z cenderung menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan. Metode pembelajaran yang dikembangkan harus mampu mengakomodasi kecenderungan cara belajar yang mereka miliki. Salah satunya melalui pendekatan pembelajaran berpusatkan model PBM, yaitu pembelajaran yang menggunakan model, perangkat yang dikonstruksi dan simulasi dinamika sistem untuk menghasilkan penyajian yang beragam untuk menolong siswa yang mengembangkan pengertian dari fenomena yang kompleks dan dinamis. Untuk mengakomodir kecenderungan anak generasi Z dalam bermedia sosial online, Bukit 2012 menawarkan pemikiran kreatif tentang Twitter untuk pendidikan. Melanjutkan kreativitas, disebut bahwa Mad-Tweet tidak sekedar menghafalkan pelajaran tetapi justru merupakan sebuah tantangan untuk menciptakan pelajaran. Proses Mad-Tweet itu sendiri merupakan upaya penciptakan bangunan pemahaman. Otak tidak pasif, justru aktif melakukan penemuan dan penciptaan. Otak yang aktif ini merupakan tanda dari senyatanya pembelajaran. Sementara itu, Ahmad Sujadrat 2019 menggagaskan tentang konseling Facebook di sekolah, yang intinya tentang upaya pemanfaatan kehadiran Facebook untuk mendukung
pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Tentu masih banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses pendidikan anak generasi Z, yang intinya bermuara pada penelayanan pendidikan yang cocok dan tepat untuk memberdayakan dan membudayakan anak generasi Z. Di antaranya membutuhkan kesadaran dan sikap arif dari para pendidik dalam menghadapi anak-anak generasi Z. Itulah presentasi dari kelompok 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.